Shalom, selamat pagi. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Amin. Salam Papa, salam Mama, salam kakak-kakak pendamping. Terima kasih ya sudah mau mendampingi adik-adik sekolah minggu di dalam mengikuti ibadah secara online. Tetap semangat. Nah, ini tiba saatnya kita mau beribadah sekolah minggu GKJ Karangdowo. Yuk, siapkan Alkitab dan persembahan. Kalau adik-adik udah siap, adik-adik duduk yang manis. Oke? Nah, kalau adik-adik udah siap, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia, selamat pagi Bapa. Sungguh menjawab syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan sertai kami di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, biarlah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak yang memimpin pujian, tim musik, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan kabulkan. Kami serahkan hanya ke tangan kuasa-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Pokoknya adik-adik di rumah tetap terus semangat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita pujikan dengar Dia panggil nama saya. Yuk adik-adik, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memujikan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik sekali. Nah menurut adik-adik, bukti kasih Tuhan Yesus itu baik sama kita itu apa? Kalau menurut Kak Karen apa? Buktinya itu Tuhan Yesus menyediakan yang kita perlukan, dan kasihnya Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama pujikan Allah itu baik. Allah
ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik di rumah duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya dan persiapkan hatinya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan nyatakan
Salam, salam sejahtera. Adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Iya, semuanya semoga sehat ya, tetap semangat ya. Ya, kita semangat karena Tuhan senantiasa beserta dengan hidup kita. Nah, sudah pada mandi, sudah siap semuanya, dan sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan firman Allah. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Di pagi ini kami beribadah di sekolah minggu. Kami mohon berkat Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, berikanlah sabda ya Tuhan kepada kami semua anak-anak Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dari Injil Yohanes. Ada berapa Injil yang kita tahu? Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ya toh, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Siap ya? Kita baca bersama-sama. Siap? Yo, kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, berkati kita ya, yang sudah bersama-sama membaca, mendengarkan firman Allah dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Adik-adik, anak-anak yang di rumah, Pak Pendeta mau tanya, siapa yang pernah dapat undangan ulang tahun? Temennya ulang tahun, lalu kemudian teman-teman diundang. Ada ya? Wah, banyak ya, banyak yang pernah diundang di ulang tahun. Atau mungkin juga kita yang menyelenggarakan ulang tahun kemudian mengundang teman-teman. Gimana rasanya dapat undangan, diundang? Seneng ya? Seneng? Iya. Injil Yohanes pasal 21 itu juga undangan loh. Undangan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 12, ayo coba kita baca di ayat 12 itu. Tuhan Yesus kan memberikan undangan kepada mereka semua. Marilah dan sarapanlah. Ayat 12. Ya kan? Marilah dan sarapanlah. Injil Yohanes 21 ayat 12 itu undangan. Mereka diundang. Pas mereka diundang, mereka sedang apa? Ada yang tahu? Ya, dijelaskan kan di ayat 1, 2 tadi. Mereka itu sedang apa? Mereka sedang mencari ikan. Semalaman mereka mencoba menjala ikan. Dapatkah mereka? Satu pun mereka tidak dapat. Jadi mereka semalaman menjala ikan tidak dapat. Mereka lelah, mereka letih, mereka dalam kondisi capek. Lapar, letih, capek, kemudian mereka dapat undangan. Marilah dan sarapanlah. Ya kan, ini yang menarik kan. Mereka senang tentunya. Ayat 6, ya kita baca lagi ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Nah, betul kan? Mereka semalaman mencari ikan. Satupun mereka tidak dapat. Mereka letih, mereka capek, mereka lapar. Dan dalam kondisi mereka yang sudah patah semangat ini, Tuhan Yesus datang. Ya kan, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian mendatangi mereka. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan, tebarkan jalamu ke sebelah. Apa yang kemudian didapat oleh mereka ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka mendapat ikan. Banyak sekali. Berapa jumlahnya? Ayo, berapa jumlahnya? Ya, di ayat yang ke-11 mari kita baca. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. 153 ini ikan yang besar. Jadi kalau nelayan itu cari ikan, yang dihitung cuma ikan yang besar. Ikan-ikan kecil itu seringkali nggak dihitung. Jadi kalau dihitung banyak lagi itu. Lebih dari 153. Katakan di situ sampai jalannya tidak muat, hampir saja tidak sanggup untuk diangkat.
Ini undangan yang diberikan Tuhan. Ketika mereka letih, lapar, ketika mereka capek, hampir patah semangat, ketika mereka sudah mencoba untuk mencari ikan dengan caranya, karena mereka ini orang-orang pengalaman di bidang perikanan, sebagai seorang nelayan mereka itu pengalaman. Tapi ternyata pengalaman mereka saat itu tidak bisa menolong mereka. Mereka tidak dapat. Dan akhirnya kemudian Tuhan memberikan. Nah, minggu ini dalam kita ibadah, dalam kita sekolah minggu, judulnya adalah Tuhan menyediakan. Kalau kita membaca Injil Yohanes tadi, ya, kita lihat. Tuhanlah yang menyediakan makan. Makanya para murid. Ketika para murid buntu, ketika para murid kelelahan, kecapean, tidak dapat apa-apa, ternyata Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, ini adik-adik yang harus kita yakini. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyediakan. Ya, Tuhan yang menyediakan itu artinya adalah Tuhan selalu bersama dengan kita dan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi, kalau kita ada masalah, ada kesulitan belajar, ya, ada macam-macam yang membuat kita sedih, sekali-kali jangan kita lupa. Kita datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan memberikan jalan keluar. Seperti kalau di rumah. Pagi ini siapa yang sudah makan? Belum toh? Woi, ada yang sudah makan. Siapa yang menyiapkan nasinya? Siapa yang menyiapkan lauknya? Siapa yang menyiapkan minumannya? Loh, orang tua toh? Bapak dan ibu toh? Ya toh, enak toh kita ini sebagai anak-anak. Mau makan? Sudah ada. Jadi kita harus bersyukur. Jadi Injil Yohanes mengingatkan kita, Tuhan menyediakan kebutuhan hidup kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita dan Tuhan memberikan jalan keluar agar kita dapat keluar dari segala persoalan-persoalan kita seperti para murid di Injil Yohanes ini. Mereka buntu, mereka nggak dapat ikan, mereka lapar karena nggak ada dimakan. Allah mengundang mereka. Marilah, sarapanlah. Nah, adik-adik diundang loh. Diundang oleh Tuhan loh. Ya, diundang oleh Tuhan. Ayo, undangan Tuhan ini kita terima ya. Kalau kita menerima undangan Tuhan berarti apa? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus rajin. Ya, rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin membaca Alkitab. Ya, ini cara kita menerima undangan Tuhan. Kalau kita beribadah, bersekutu, berdoa, kita akan tahu hal-hal yang baik sehingga akhirnya yang kita lakukan di kehidupan kita adalah hal-hal yang baik. Tuhan jelas di sini memberi jalan keluar, menolong, memberkati para murid mendapat ikan. Nah, seperti itu juga di kehidupan kita. Tuhan mengundang kita. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita. Mari kita terima undangan Tuhan. Kita diajak makan bersama Tuhan, diajak minum oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyediakan. Tuhan menginginkan kita hidup bersukacita, hidup penuh semangat, hidup penuh pengharapan. Mari kita bagikan semua ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, anak-anak Tuhan, ingat ya, ada ayat super. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Sudah? Sudah dapat? Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus
Yesus. Ya, betul. Ya, Filipi 4 ayat 19. Ayat super kita. Oke? Ya, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menyediakan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan selalu mengundang kami. Tuhan mengundang kami untuk berbahagia, bersuka cita. Karena Tuhan memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan menyediakan makanan, minuman kami, keperluan kami, melalui keluarga kami, melalui kedua orang tua kami, melalui saudara-saudara kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon berkat untuk orang tua kami. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, kemampuan. Tuhan berkati saudara-saudara kami, baik di gereja maupun juga di masyarakat. Kiranya juga Tuhan pakai menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan yang menyediakan kebutuhan hidup kami. Tuhan selalu memberikan jalan keluar di kehidupan kami. Saat ini kami masih berada dalam pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami memohon kemurahan Tuhan memberikan jalan keluar. Kami bersyukur pemerintah kami telah dapat memberikan vaksin kepada kami. Dan juga pemerintah kami telah menetapkan protokoler kesehatan. Kiranya jalan keluar itu juga dapat kami lakukan dengan kami menaati, mengenakan masker. Dengan kami juga rajin-rajin untuk mencuci tangan kami dengan sabun setiap kami bepergian. Memampukan kami mengurangi bepergian di luar rumah. Ya Tuhan, jika kami masih belajar di rumah, beribadah di rumah, ini pun juga jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada kami melalui pemerintah, melalui gereja, menolong kami untuk kami terhindar dari persebaran virus corona ini. Tuhanlah yang menyediakan berkat bagi kami. Tuhan berkati gereja di tempat ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Majelis. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati pemerintah kami, pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati hingga bahkan Pak Kepala Desa, Pak RT RW. Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi kami di kehidupan kami bermasyarakat. Ya Tuhan, anak-anak Tuhan dalam bersekolah dengan peraturan-peraturan baru. Jika kami nanti masuk, Tuhan berkati untuk kami juga dapat menjalaninya. Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat mentaati. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih, kami bersyukur Tuhan senantiasa memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga kami. Tuhan memberikan makan dan minum dan kesehatan bagi kami. Saudara-saudara kami, teman-teman kami, anak-anak Tuhan yang sakit, yang kurang sehat, Tuhan berkati. Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan tolong kami para orang tua. Tuhan pakai kami semua dalam kami mengupayakan pulihnya kesehatan tubuhnya dengan pemberian makanan dan juga obat-obatan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, seru kami. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Jadilah kehendak Tuhan. Bersama-sama kami mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sudah? Terima kasih adik-adik. Ingat ya, protokoler kesehatan, mengenakan masker ya setiap kita bepergian. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa ya. Sebisa mungkin kita harus rajin-rajin juga makan makanan yang bergizi ya. Tetap semangat. Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk kita karena Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang kita memasuki persembahan ya. Adik-adik di rumah persiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, kita pujikan satu pujian, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, saat ini kita sudah berada di akhir ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya adik-adik telah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu dengan berdoa persembahan dan juga penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga telah memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, ampuni jika kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu banyak dosa dan kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih Tuhan juga untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh menguatkan hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberi, mencukupkan segala kebutuhan kami ketika kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya aspek dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini berguna dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati juga kakak-kakak yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kebijaksanaan dan juga kejujuran dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak pernah sekalipun melupakan dan membiarkan anak-anaknya. Ia tahu apa yang menjadi keperluan kita, karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya di kala itu. Walaupun tidak bersama kita secara fisik, tetapi Tuhan menyediakan kebutuhan kita melalui bermacam cara.
seperti memberi orang tua kita pekerjaan dan berkat, juga melalui orang lain yang ada di sekitar kita untuk mau menolong kita. Itu semua Tuhan Yesus yang menyediakan ya adik-adik. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku